Yang paling deg-degan zaman gue itu SD, itu kan masih beta ya. Nah kalau mati lampu. Mati lampu. Bahwa otak orang yang menonton film pornografi gitu ya, yang selama 15 sampai 20 tahun, itu lama-lama otak lu tuh akan jadi lemot. Kita tuh negara keberapa di dunia yang sering mendownload konten pornografi? Z-Friend, hai. Ketemu lagi di Ztopia, all about love, sex, and intimate relationship. Bareng sama Angga, sama psikolog dan juga seksolog Zoya Amirin. Dan kemarin-kemarin kita sempat bahas berbagai hal lah ya seputar teknologi dan seks. Ya perilaku seksual dan teknologi. Karena itu tema kita sepanjang bulan ini kayaknya ya. Sex and technology. Sex and technology. Nah, yang sekarang kita mau bahas ya ini sebenarnya teknologinya sih dari cukup lama kalau yang ini ya. Tapi karena dengan kecanggihan teknologi yang semakin maju, makin berkembang juga nih. Aksesnya juga makin mudah. Aksesnya makin mudah, variasinya makin banyak, men. Nah, itu dia. Tapi sebelum kita bahas soal variasi, terus bagaimana perkembangannya sekarang, Z-Friends ya. Kita mau tahu dulu definisinya nih Zoe. Pornografi gitu ya. Jadi ini adalah definisi yang sudah lama sekali gue pakai, itu dari sesama rekan dari UI ya gitu. Pasti mungkin Z-Friend juga kenal Ade Armando gitu ya. Jadi dulu gue inget banget nih perjuangan masih di UI nih tahun 2008 sebelum keluarnya undang-undang pornografi dan porno aksi, kita tuh pernah pada waktu itu dekan psikologi baru pindah dari Profesor Dr. Sarlito Wirawan Sarwono ke Ibu Yati Utoyo Lubis. Ya, ini era-era porno aksi tuh zaman ngebor-ngebor itu kan? Ya kan? Itu bener banget. Jadi pada saat itu tuh kita bikin, kita ngumpulin budayawan di Pusat Studi Jepang UI. Oke. Itu jadi kita kan, gue kan bukan anak demo ya gitu. Demo tuh buat 98 aja waktu itu gitu. Terus di gitu kita tuh ngumpulin batasan-batasan pornografi. Tujuannya kita mau ngasih ke MPR DPR pada waktu itu. Pada waktu itu mungkin kepala komisi 8 DPR ya kalau nggak salah deh. Jadi gitu yang lain demo lo diskusi anak diskusi ya. Anak diskusi gitu. Anak diskusi. Nah di situ dikumpulin tuh seluruh direktur stasiun TV swasta di Indonesia, terus budayawan Rendra siapa gitu ya pada dipanggilin, terus gitu ahli-ahli dari jalur sutranya UI, maksudnya anak hukum, anak psikologi, FIB itu tuh ahli-ahli di situ tuh pada dikumpulin untuk memberikan definisi tentang pornografi dari disiplinnya masing-masing, dari disiplin masing-masing, dan kita psikologi gitu ya. Kita serahkan itulah kepada MPR DPR supaya kita tuh punya kontribusi gitu, jangan main asal bilang aja, karena pada waktu itu kan sempat ada wacana di mana mau dibilang yang namanya pornografi itu benar-benar sangat-sangat apa ya, pandangannya tuh benar-benar seksis dari ketidaknyamanan orang lain melihatnya. Betul. Gitu, kayak misalnya seksi dikit dibilang porno. Terus kayak gitu nanti kalau pakai baju yang terbuka kelihatan puser, tiba-tiba semua anak mall di Jaksel bisa kena bisa dong. Kena. Termasuk gue juga kan, gue dari Bali. Jadi kalau di Bali sendiri kan memang kalau pakai kemben kelihatan. Atau kan? Orang Jogja kutang nenek. Iya kan? Jadi kena di pasar semua kena semua gitu. Nah, hal-hal kayak gini kan membuat tidak sehat batasan pornografi pada waktu itu gitu ya. Nah, salah satu batasan yang pada waktu itu diajukan oleh Mas Ade Armando adalah itu gue suka banget sih, karena dia bilang menurut Mas Ade Armando pada waktu itu adalah segenap materi di media ya yang dibuat untuk membangkitkan hasrat seksual. Setiap materi yang ada di media membangkitkan hasrat seksual. So gini ya, Z-Friends, there's no such thing as porno aksi. Porno aksi itu nggak ada. Karena? Iya, apa sih aksi yang porno? Aksi yang bermaksud jadi menunjukkan. Gini, pornografi udah. Jadi kalau lu masuk sebuah aplikasi tertentu, si Only apa itu misalnya untuk membuat orang lain bergairah, apakah lu porno aksi? Enggak, lu pornografi. Ya, jadi itu satu media. Single definisinya. Lu ada media, lu bertujuan untuk membangkitkan hasrat seksual orang lain, baik membangkitkan hasrat seksual laki-laki kah, hasrat seksual perempuan lah. Itu pornografi. Tujuan itu menjadikan lo tuh pelaku pornografi. Tapi kalau misalnya nih cewek ini emang dia mau tampil bukan dengan tujuan itu, tapi orang yang nontonnya jadi merasa salah yang nonton.
terangsang, nah, itu bukan pornografi. Bukan, gitu. Okay. Nah orang tuh suka marah kalau gue ngomong kayak begitu. Iya, karena gue di demo.